Video kali ini akan dibahas lanjutan dari materi tentang fungsi kontinu. Selanjutnya di sini kaitan antara fungsi kontinu dengan inverse fungsi. Sekarang kita lihat teoremanya. Teorema inverse kekontinuan. Misalkan I subset dari R adalah suatu interval dan fungsi f dari I ke R itu monoton tegas dan kontinu pada I. Maka fungsi G yang merupakan inverse dari F itu monoton tegas dan juga kontinu pada J sama dengan Fi. Jadi pada range dari F, daerah hasilnya. Untuk pembuktiannya sendiri, di sini monoton tegas itu kan terbagi dua. Ada yang naik secara tegas, ada juga yang turun secara tegas. Kita akan membuktikan untuk yang naik saja, jadi naik tegas saja yang akan dibuktikan. Untuk yang turun tegas itu buktinya analog atau mirip-mirip. Pertama kita lihat di sini, karena f-nya adalah suatu fungsi kontinu dan I adalah interval, maka menurut teorema yang mempertahankan interval, pasti range-nya juga berupa interval, atau kita katakan J sama dengan Fi ini adalah interval. Itu sudah dibuktikan pada teorema ini, teorema mempertahankan interval. Jadi kalau ada fungsi kontinu kemudian domainnya interval, maka yakin saja bahwa range-nya juga adalah interval. Selanjutnya kita tahu bahwa F itu naik secara tegas, atau fungsi yang monotonnya monoton tegas pada domain interval I. Akibatnya karena dia tegas, maka dia pasti injektif pada I, fungsi injektif. Ini agak sederhana kalau mau dibayangkan. Kalau kita menggambarkan misalnya seperti ini, katakanlah ini adalah X, ini adalah Y. Katakanlah F yang naik tegas itu seperti ini, naik tegas, atau kalau mau bisa juga yang mirip kurva begini naik. Maka dapat dilihat bahwa kita tidak mungkin bisa membuat ini I-nya misalnya dari A, ini B misalnya sini, ini B, ini B-nya di sini. Kita bisa lihat bahwa ketika kita membuat garis horizontal, dimanapun kita buat garis horizontal, itu tidak pernah kita dapatkan kurvanya dipotong dua kali kalau kita buat garis horizontal. Dengan kata lain itu berarti dia ini, dimanapun kita buat garis horizontal yang memotong kurva selalu satu kali saja dipotong, maka kita bisa katakan dia adalah fungsi injektif pada I. Karena itu inverse-nya merupakan fungsi dengan domain range-nya atau J tadi, J sama dengan Fi adalah domainnya, maka inverse-nya ini ada dan berupa fungsi. Kita selanjutnya akan menunjukkan bahwa dua hal kan di sini teoremanya yang menunjukkan dia naik monoton, naik tegas, dan juga kontinu pada J. Kita buktikan pertama untuk yang naik tegasnya atau naik monoton naik tegasnya yang ini. Sekarang untuk membuktikannya mestinya kita tahu dulu apa definisi dari naik monoton. Di sini yang mau ditunjukkan naik monoton kan adalah fungsi G. Maka kita tulis dulu G dari J ke R ini dikatakan naik monoton kalau seperti ini. Dia naik monoton kalau gini, Y1, Y2 untuk setiap Y1, Y2 elemen J. Kemudian jika Y1 kurang dari Y2 akan berakibat ini GY1 kurang dari GY2. Berarti ini yang kita mau tunjukkan. Makanya di sini pertama kita ambil dulu Y1, Y2 elemen J dengan sifat ini, mengikuti yang mau dibuktikan, Y1 kurang dari Y2 yang ini. Kemudian ini definisinya naik tegas jika selanjutnya setelah itu kita lihat karena kita lihat di sini Y1 itu kan elemen J, sedangkan J-nya tadi kan adalah Fi. Berarti pasti ada X1 elemen I, sehingga YI ini sama dengan FXI, FX1. Y1 ini sama dengan FX1 yang ini.
Ini fakta bahwa Y1 itu elemen dari Fi. Begitu juga Y2, pasti ada X2 elemen I sehingga Y2 sama dengan Fx2. Nah, sekarang kita lihat dulu apa hubungan antara X1 dan X2. Tentu ada dua kemungkinan antara X1 dan X2, yaitu X1-nya kurang dari X2 atau X1-nya lebih besar atau sama dengan X2. Tapi di sini nanti pasti kita peroleh X1 kurang dari X2. Mengapa? Karena umpamanya kita anggap X1 lebih besar sama dengan X2, maka karena F-nya kan naik tegas tadi, F-nya naik monoton. Ya, dia monoton naik F-nya. Maka nanti akibatnya di sini kalau X1-nya lebih besar sama dengan X2 akan berakibat ini. Fx1 juga lebih besar sama dengan Fx2, yang berarti Y1 lebih besar sama dengan Y2. Ini kontradiksi dengan ini, Y1 kurang dari Y2, maka memang harus kita dapatkan X1 kurang dari S2. Artinya kita sudah memperoleh bahwa GY1 itu kurang dari GY2 ini. GY1 kurang dari GY2 karena GY1 itu adalah X1 dan GY2 itu adalah X2. Maka terbukti bahwa G itu fungsinya naik monoton tegas atau monoton naik tegas, atau katakan sajalah naik secara tegas pada interval J. Jadi kita sudah membuktikan bahwa G itu naik tegas. Sekarang tinggal ditunjukkan bahwa fungsi G ini kontinu pada domain J tadi. Sekarang untuk menunjukkan dia kontinu, sebenarnya ini bisa didapatkan langsung dari fungsinya. Dia kan interval. Kita tahu kan dia interval ininya. J kan interval. Kemudian I juga interval. Maka pasti secara geometris pasti tersambung kurvanya. Karena tersambung berarti continue. Tapi kita akan buktikan secara analitik seperti berikut ini. Misalkan kita punya satu titik di J sehingga G tidak kontinu di situ. Jadi kita umpamakan dia tidak kontinu di C misalnya. Maka nanti kita bisa lihat bahwa C ini kalau kita bayangkan C-nya, misalnya katakanlah di sini C-nya, nantinya itu C-nya, katakanlah dia kan punya nilai di fungsinya di sini. F kan terdefinisi di J, berarti G terdefinisi di J, berarti GC pasti ada. Karena GC ada, katakanlah GC itu yang di sini. Selanjutnya, karena dia tidak kontinu di situ, maka pasti ada limit kiri dan limit kanan di situ. Makanya kita asumsikan ini adalah yang di sini adalah limit kirinya. Jadi di sini ada limit kiri di C dari G. Sedangkan yang di sini ini adalah limit kanannya dari G. Sekarang kita tinggal cek. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, tentu tidak sama. Mengapa? Karena kan dia tidak kontinu di situ. Tidak sama, maka pasti ada X. Mengapa? Karena kan ini interval tadi ini. Ini tadi kan I-nya interval, ini I, anggaplah ini I. Ini ke sini itu I. Tadi X-nya di sini ya. Sebentar. Jadi di sini ini interval I ini. Saya kasih warna ungu, yang warna ungu ini interval I misalnya. Karena dia interval I, kemudian limit kiri G di C dan limit kanannya tidak sama, pasti ada titik yang bukan X. Jadi pasti ada titik yang bukan X. Bukan. Pasti ada titik yang bukan GC lah. Ya, pasti ada titik yang bukan GC. GC kan yang di sini. Ini GC. Di sini GC. Pasti ada titik yang bukan GC. Sehingga katakanlah dia adalah titik X, sehingga titik itu antara limit kiri dan limit kanan di C. Apa akibatnya? Maka akibatnya X ini nanti tidak ada Y, sehingga X sama dengan GY, atau kita katakan X pasti tidak sama dengan GY untuk semua Y elemen J. Karena kan dia terletak di sini di perlompatannya. Dari kurvanya bisa dilihat. X ini tidak ada. Ini tidak ada GY. X tidak mungkin sama dengan GY untuk setiap Y elemen J. Apa akibatnya? Maka terbukti, atau maka kita dapatkan, bukan terbukti, nah kita dapatkan X nanti bukan elemen I, padahal I itu interval. Kontradiksi kan? Interval kan tidak mungkin ada terpotong di tengah-tengah. Karena itu haruslah
G itu kontinu pada J, seperti itu.